Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, suatu kali mantan Menteri Agama Tarmizi Tahir itu berbicara ketika itu untuk disampaikan pesannya kepada kandidat yang ingin jadi calon presiden ketika itu. Biar etis tidak usah kita sebutkan namanya. Kata Pak Tarmizi, tak berani tolong sampaikan. Kalau begitu caranya, dia tidak akan pernah bisa menjadi presiden di Indonesia. Lalu dia berucap, kenapa Pak? Kan dia banyak duit. Kata Pak Tarmizi, di Indonesia itu seperti diketahui ya, itu 88% itu umat Islam. Memang umat Islam yang mayoritas itu, katakanlah ya, 7 dari 9 umat Islam tuh ya kita justifikasilah orang bodoh gitu. Oke. Muslim pertama dikibulin. Oke. Muslim kedua tipuin dengan dalil agama. Juga oke. Muslim ketiga itu diambilin duitnya gitu. Muslim keempat ya biasalah tipu-tipu gitu. Sampai nanti Muslim ke-6 gitu, dia mulai timbul kesadarannya gitu. Timbul kesadarannya, sialan nih, gue ditipu ini, kita ditipu ini, hak-hak kita diambil nih gitu. Nanti masuk ke-7 dan ke-8, dia bangkit, selesai semua itu teori kita Pak Tarmizi. Nah kalau hal ini kita bawa kepada cerita Yusuf Mansur, itu jualan agama Yusuf Mansur itu mula-mula seakan-akan tidak ada cacat. Oh, cocok lah ini dengan cerita mencari Tuhan yang hilang. Jadi orang-orang di perkotaan tuh senang kehidupannya yang gersang, ditawarkan bagaimana membawa kehadiran Tuhan. Itu bahasa aja sebenarnya. Tujuannya yang tersembunyi itu adalah, atau tujuannya yang terang-terang itu adalah bagaimana mendapatkan duit dari cerita Tuhan. Itu Yusuf Mansur. Tapi lama-lama, ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, oh dia itu unstoppable. Gitu. Dia tidak bisa ditahan. Dengan cerita-cerita seenak udalnya aja. Tapi nanti ada puncaknya, ya kan? Orang mulai sadar. Kalau mula-mula tadi itu, sedikit saja mengkritik Yusuf Mansur, dia langsung bereaksi. Oh, langsung nih, bereaksi nih. Mana bisa dia penjarakan, dia penjarakan. Menggunakan namanya sedikit aja, langsung dia bawa polisi. Gitu. Tapi dia meraup uang masyarakat, apakah itu TKW, TKI, di Hong Kong, di Taiwan, nanti mungkin ada sebagian di Saudi Arabia, di Kuala Lumpur. Gitu. Wah, itu jumlahnya nggak kira-kira, dia bikin cerita-cerita, ternyata ceritanya itu bohong. Baru terjadi pembalikan arah, ya kan? Pembalikan arah itu, ya kalau dua seperti cerita Pak Tarmizi Tahir tadi itu, kalau 2 orang dari 9 orang Islam, itu sudah naik, dia pengaruhi nanti yang 7 orang tadi itu, hei, kita ini udah ditipu ini nih, uang kita diambil gitu. Nah inilah yang terjadi. Jadi Yusuf Mansur sekarang ini mau mencoba, aneh nggak makan duit, omong kosong. Nggak ada orang yang percaya. Aneh nggak ngambil duit jemaah, faktanya bagaimana? Fakta. Fakta cing. Lu gimana, berani nggak menghadapi jemaah-jemaah kalau memang nggak ngambil duitnya gitu? Nggak berani dia. Ini lagi kasus yang terakhir, yang juga diajukan orang ke polisi, itu masalah perumahan yang bernama Keisha Al-Mansur. Oh, itu keterlibatannya disaksikan dan video-videonya banyak. Dan yang mau bersaksi bagaimana ini terlibat itu banyak juga. Tapi dia ngaku enggak. Jadi terjadi pembalikan arah ini, dia enggak sanggup menahan gitu. Dia kan sebenarnya itu kelompok kecil aja, yang berapa sih persentasenya yang bisa seperti dia? Kan ini hitungan orang. Ada pula misalnya nih ustadz yang bisa bawa jin, omong kosong lagi itu. Ada lagi agama sesuka-sukanya saja. Padahal tujuan akhirnya
tujuan akhirnya itu tidak lebih dari cerita tukang sihir Fir'aun yang meminta bagian ketika dia dekat dan membenarkan kebohongan Fir'aun. Tidak lebih dari itu, duit. Jadi cerita Yusuf Mansur dan kawan-kawannya, ya ini dalam minggu ini di kalangan agama sebelah itu kan ribut juga. Karena menggugat pendetanya sendiri. Tapi itu urusan dia lah ya, kita urusan di kalangan internal kita aja gitu. Jadi orang seperti Yusuf Mansur ini nggak bisa juga kita banding-bandingkan. Ini dibandingkan misalnya ya, oh mana yang lebih besar itu dengan koruptor yang mengkorupsi uang negara ini begitu banyak. Tentu ini wilayahnya berbeda gitu. Wilayah berbeda. Sama juga nih membandingkan ini ulama-ulama melawan Belanda betapa kecilnya nih dibanding dengan korupsi yang dilakukan oleh VOC dan kawan-kawannya. Itu juga nggak bisa dibanding besar gitu. Tapi kalau dari sisi Islam, Islam itu kan modal utamanya itu memberikan ide, inspirasi, arah, guidance, kan gitu yang kita pahami selama ini. Ketika ini salah gitu, maka semua pengikut ini akan berada pada jalan yang salah. Ini kenapa sekarang umat Islam kalau soal misalnya bagaimana memberantas korupsi, dianya ekor-ekornya aja dia ribut gitu. Terjadi korupsi, katakanlah ya, ini seseorang korupsi di PT Timah yang jumlahnya merinding bulu tengkuk kita mendengarnya, yaitu 271 triliun gitu. Nggak ada kontrol agama, di sini agama seolah-olah nggak ikut-ikutan gitu. Di sini bagaimana kefatalan atau kejahatan yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini membuat masyarakat tumpul secara ideologi, dia buta terhadap persoalan sekelilingnya karena dia kasih orang tuh cerita palsu gitu. Jualannya jualan surga gitu. Surga gitu kan. Jumpa dengan Nabi Muhammad. Jumpa dengan Khadijah. Kamu nggak tahu wahai Jibril, ini orang yang modalnya itu salawat. Aku bawa ke dalam cerita akidah Islam, fikih Islam, cerita pendapat ulama-ulama, itu semua tuh omong kosong, nggak ada yang begitu satu orang pun yang saya dengar. Kecuali cerita-cerita belakangan itu, ada sebagian Habib yang tega ya, yang tega jual-jualan salawat, ya tujuannya juga untuk dapat duit. Malah juga ada ya Habib yang bercerita ada seorang Habib sakti, dari langit bisa dia turunkan emas. Itu kan omong kosong. Kalau memang bisa diturunkan emas, kok masih ceramah kemana-mana? Kan omong kosong itu. Nah, Yusuf Mansur ini grupnya. Tapi orang dengan cerita ini membuat masyarakat tuh apa nih dalam ceritanya? Rabun ayam gitu. Enggak jelas orang lagi mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya dia ceritanya ngaur-ngauran aja. Jadi kembali pada cerita tadi itu, begitu masyarakat ini bangkit, sadar dia gitu. Ada ulama-ulamanya mulai sadar, oh ini nggak benar nih orang nih gitu. Selesai dia. Dan Yusuf Mansur sekarang menghadapi cerita seperti itu. Dia mau bangkit kemana, dipukul di mana-mana. Kenapa? Ada 1, 2, 3, 10, nanti kiai-kiai mulai sadar, dia pengaruhi orang lain. Hati-hati sama Yusuf Mansur, kata Agim. Dekat dengan dia, habis uang kita. Maka orang di Jawa Barat nggak akan ada yang mau. Nanti di daerah Pleret tuh muncul pula Gus Fuad. Dia dengan bahasa yang jelas, tegas, mudah dimengerti. Dia hanya bisa bilang, itu maling. Udah, itu di Pantura itu orang melihat ini maling gitu. Ada lagi nanti muncul yang lain gitu. Muncul misalnya
Kiai Atian Ali Dai di Bandung, pemimpin Majelis Ulama Umat. Wah, dia bilang ini kalau Yusuf Mansur dibiarkan bergentayangan, itu umat akan semakin terjatuh ke dalam zulumatil jahim, lembah kegelapan. Lalu dia sekarang siapa yang mau dia mah? Itu contohnya ketika orang ini bangkit, selesai. Jangankan Yusuf Mansur, penguasa-penguasa di sini nih, begitu masyarakatnya bangkit, selesai. Lihat misalnya dulu nih, ini yang masih kita alami ya, atau yang saya ngalamin, itu Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tahun 98, orang-orang bangkit, masyarakatnya bangkit gitu. Selesai, nggak ada cerita. Itu juga kalau ditarik ke belakang, itu penjajahan 350 tahun, begitu masyarakatnya bangkit, selesai dia. Nah sekarang Yusuf Mansur ini, di hadapan kiai-kiai yang sudah mulai bangkit, dia pasti selesai, nggak ada itu. Bukan dia aja, lihat itu dalam minggu-minggu ini, teman-temannya. Jatah teman itu ya Pendeta Gilbert, dia digugat oleh jemaatnya, jemaat gerejanya, bukan orang Islamnya. Orang Islam paling sangkutnya nanti ketika dia dianggap pelecehan atau menista soal zakat 2,5%. Dia mengumpulkan persepuluhan, ya kan? Itu aja. Tapi gelombang ini saut bersaut ini. Nggak ada. Yusuf Mansurnya dihantam, pendetanya juga dihantam karena orang bosan diperas terus-terusan gitu. Masyarakat juga bosan. Yusuf Mansur ini ternyata pemeras gitu, yang berlindung di balik dalil-dalil agama. Mari kita ikuti terus akhir manusia-manusia seperti ini, dan di mana-mana sekarang ini orang sudah mulai berteriak keras untuk segera mengakhiri para penjual-penjual agama dengan motif uang. Di antara tokohnya yang paling menonjol itu adalah Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.